Kalau dibacakan tadi yang sampai berapa? Ada 21 halaman. Itu dijilid jadi skripsi itu. Baik, kita akan memutarkan. Kalau di debat Pilkada Bangka Selatan ini sebenarnya ada 7 segmen. 7 segmen. 3 diantaranya itu adalah pertanyaan dari para panelis yang dari pihak akademisi yang dikomandoi oleh Pak Dr. Ibrahim ya kemarin itu. Dari 3 ini kita akan saksikan salah satu cuplikan di segmen keempat mungkin untuk 4 kandidat. Nanti kita akan ulas lagi seperti apa barang jualan mereka. Kita saksikan sekarang. Sektor UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Bangka Selatan. Namun saat ini UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak dan Ibu dalam mempercepat pemulihan sektor UMKM agar bangkit kembali pasca COVID-19? UMKM merupakan usaha masyarakat yang terkecil yang menjadi penopang ekonomi pemerintah. Bagaimana kami nanti mendorong UMKM dengan memberi mereka permodalan, membuka pangsa pasar buat mereka. Karena apa? Percuma kita beri mereka modal kalau mereka tidak punya pangsa pasarnya. Bekerja sama dengan para retailer, para supermarket, bagaimana mengemas kemasan hasil UMKM, bagaimana kita membina mereka, meningkatkan kemampuan mereka. Kami sangat berharap apabila kawasan industri kita benar-benar terbentuk, benar-benar menjadi kenyataan. Kita memberi ruang seluas-luasnya para untuk UMKM untuk mendapatkan porsi kegiatan ekonomi di kawasan industri tersebut. Bagaimana kami akan membantu para pelaksana UMKM yang ada di desa-desa yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Kita besarkan, kita buka ruang seluas-luasnya buat mereka, kita buka pangsa pasar buat mereka, kita bantu mereka dalam pengemasannya, bantu mereka dalam penyalurannya, membuat kegiatan-kegiatan yang benar-benar manfaat untuk UMKM tersebut. Demikian, makasih. Masih ada 30 detik, silahkan. Enggak, cukup ya. Daya saing pembangunan daerah ke depan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bangka Selatan menempati posisi terendah pertama dibandingkan 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 66,54. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan Bapak Ibu dalam upaya meningkatkan daya saing kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Selatan? Baik, terima kasih. Betul, IPM Bangka Selatan itu terendah. Tapi tolong dicatat juga bahwa dalam perkembangan 5 tahun kepemimpinan Pak Justiar dengan saya, IPM itu cenderung naik. Angkanya cenderung naik, tolong dicatat. Makanya dalam kesempatan ini kami akan teruskan kembali. Bagaimana caranya? Yang meningkatkan rata-rata sekolah tadi, Bu. Jangan sampai putus di kelas 6 SD. Caranya kami memberi bantuan. Kemudian kami akan mendorong daya beli. Bagaimana masyarakat daya belinya bisa lebih tinggi. Kami akan meningkatkan angka harapan hidup dari rata-rata 50 tahun jadi 60 tahun. Saya pikir walaupun perlahan pasangan berdoa nomor urut 4 ini akan mampu meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih, Bu Wabub, tambahan. Ya. Dari segi SDM-nya, untuk potensi daya saingnya, IPM-nya ini Bangka Selatan memang yang paling rendah, yaitu 66,54. Jadi kami punya solusi adalah kita bekali dulu dari SDM yang berkualitas yang unggul, tentu dari dasarnya, yaitu kita memberikan pelatihan, kita memberikan motivasi, kita memberikan bantuan, ya. Bantuan contohnya adalah salah satunya di bantuan UMKM, pertanian yang meliputi misalnya kalau untuk UMKM adalah kita Oke, cukup ya, maaf ya, waktu sudah habis. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran pihak swasta melalui investasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bangka Selatan. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan
Bapak Ibu dalam upaya mendorong laju peningkatan investasi di Kabupaten Bangka Selatan? Pelayanan tadi. Ya, pada prinsipnya jawabannya ada di misi kami, yang itu penguatan pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini harus kita utamakan. Ada suatu pekerjaan kita berikan kepada kelompok pemuda sehingga pemuda dapat pekerjaan. Lalu kita akan memberikan ruang yang luas, transparansi dalam mengundang investor ke Bangka Selatan sehingga mereka berminat untuk datang. Ini harus kita lakukan karena hilirisasi produk itu perlu pabrik, dan ini tentunya mengundang dan memberikan peluang kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa bekerja. Dan ini jawaban yang paling humanis, kita memberikan kesempatan yang seluasnya kepada perusahaan untuk bisa berinvestasi di Bangka Selatan. Kita beri ruang perizinan yang mudah, yang transparansi, tanpa dipungut biaya. Kami menjamin, tentunya kami akan menjamin keberlangsungan perizinan yang mudah, sehingga seluruh investor tertarik datang ke Bangka Selatan. Tambah. Masih ada 15 detik? Cukup, oke. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 sebesar 4,52% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 2,61%. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan dalam 5 tahun ke depan jika terpilih, bagaimana strategi kebijakan yang akan Bapak lakukan? Baik, terima kasih. Memang benar kita turun hampir 2%, tapi ini kita bisa meningkatkannya dengan karena ini kan PDRB yang turun. Dengan adanya penurunan PDRB, dengan tidak banyaknya barang kita yang keluar, dengan kurangnya jalur perdagangan yang ada di Bangka Selatan ini, maka hal ini akan lebih susah untuk naik. Dengan paslon nomor 2 kami akan meningkatkan, saya bilang UMKM. UMKM itu nanti jalurnya kita adakan setiap desa, dan kita buat jalur perdagangannya bukan hanya perdagangan antar di dalam daerah atau antar desa, tapi melainkan keluar. Teknologi informasi yang sekarang sudah memungkinkan kita berjualan itu langsung ke usernya dan di luar di luar daerah. Maka dari itu dengan kita membuat banyak pabrik juga, kita mendukung sektor kawasan industri di Sadai. Dengan banyaknya produk yang kita buat dan kita keluarkan, maka insya Allah angka ini akan naik lebih tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari daerah lain. Terima kasih. Pada Miri. Masih ada 49 detik. Kita tahu bahwa struktur masyarakat kita ini pertanian, sebagian besar 80% masyarakat dari pertanian. Nah kemudian dari pertanian itu kita lihat mereka banyak usaha di perkebunan, karet, sawit, beberapa komoditi itu harganya berfluktuatif dan cenderung menurun. Nah ini menjadi penyebab. Artinya kalau kita lihat dari angka pertumbuhan ekonomi kita yang positif itu memang sektor pertanian, tapi pertanian pangan ini yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah ke depan sebagaimana dikatakan tadi bahwa kita akan membangun industri hilirnya untuk mengolah sehingga harga komoditi yang ada di Bangka Selatan itu bisa stabil. Cukup, oke. Baik, kita sudah melihat cuplikan dari pertanyaan ya, menjawab pertanyaan. Kalau di video itu di segmen 4 yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari 4 paslon ini kita ulas satu-satu ya Bapak-bapak ya. Di nomor 3 itu pasangan siapa tuh? Kodi. Ya, Kodi. Nomor 3 Ridho. Nomor 3 Ridho ya. Ridho. Jadi Ridho ini Rina Tarol dan Doni diberikan pertanyaan sektor UMKM terdampak COVID-19. Apa strategi mempercepat UMKM bangkit pasca COVID? Rina lebih banyak memberikan bahwa UMKM ini memang harus di backup bantuan permodalan. Nah, apakah ini sudah tepat sebenarnya pernyataan dari ini? Mungkin Pak Bambang ini bisa menjawab. Oke, baik. Tren perhatian kepala daerah terhadap UMKM ini cukup tinggi sekarang. Bukan hanya termasuk calon kepala daerah saja, tetapi kepala daerah.
Nah, kita melihat memang UMKM ini dapat mendorong percepatan ekonomi. Karena kan dalam hal dampak pandemi COVID ini, tadi isunya adalah mengenai daya beli masyarakat yang begitu rendah. Nah, daya beli masyarakat yang begitu rendah ini mesti dibuat atau dikasih stimulus yang begitu cepat. Nah, salah satunya tadi adalah dukungan terhadap UMKM. Nah, ketika kami melihat penyampaian yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3 mengenai bantuan permodalan untuk UMKM, kami kira tepat dalam hal bagaimana menopang ekonomi di tengah pandemi ini. Demikian Bang Budi, kalau saya komentar terkait itu. Pak Ranto mau menambahkan karena paslon 3 ini juga menambahkan selain bantuan permodalan, dia juga akan membantu soal pemasaran, marketing. Oke. Itu kemudian yang menjadi sasaran tembak dari kandidat yang lainnya kan? Iya. Terkait dengan visi misi di sektor UMKM itu. Kan kita lihat bagaimana calon itu menanyakan ini dalam memberikan stimulasi ini, itu sumber dananya dari mana misalkan. Nah, Bu Rina dengan cukup meyakinkan menyebutkan bahwa nanti akan dibantu oleh APBD. Nah, ini saya kira gini Bang Muri dan juga Pak Bambang ini. Logik berpikir politisi kita ini, kandidat ini masih berpikir soal menguras APBN. Kan ada skema kemitraan, mestinya itu harus dijadikan opsi utama di tengah keterbatasan APBD untuk menyuplai stimulus itu. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa kuat dan mampukah APBD itu untuk memberikan stimulus pada UMKM yang ada. Nah, ini kan nggak tercover ini, pasti nggak tercover. Jadi nanti UMKM yang sesuai dengan seleranya, potensial mendukung, yang tidak potensial gimana dong nasibnya? Nah, ini kan belum dipikirkan, bukan cuma sama calon nomor 3, semua kandidat tuh nggak melihat ini. Nah, ini juga saya sekaligus kasih clue bagaimana untuk semua calon itu, kita kan maunya pilkada ini menghasilkan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang digelisahkan tadi kan. Nah, jadi gini, termasuk nanti sampai ke dari supply sampai demand-nya nanti. Nah, sebenarnya kalau kita mau berpikir agak terbuka, kita nggak bisa mengandalkan dana APBD full, itu nggak bisa, nggak mungkin. Lalu kedua, di tengah pandemi kayak gini, siapa aktor lain yang bisa kita libatkan? Tengah susah semua kan? Oke, yang susah itu kan yang menengah sedang-sedang ya. Coba Indofood, susah nggak? PT Unilever, Garuda sampai beratusan karyawan di PHK. Ada beberapa isu, tapi kalau produk Indomie itu saya kira daya belinya tinggi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa konsumsi dari produk mie instan itu, bumbu-bumbunya itu Pak, jahe, kunyit, kuas itu kan katanya Bangka Selatan subur banget dibandingkan daerah lain. Curah hujannya lebih tinggi ya kan? Katanya loh, saya nggak tahu, bukan ahli cuaca. Nah, ini kan mestinya jadikan alat. Kami terpilih nggak macam-macam. Saya panggil Indofood, nih. Kamu uji, kami biayai dana lab, jahe. Nah, kamu adu di Pulau Jawa, daerah mana, jahe mana yang berkualitas. Pemda dong yang memfasilitasinya. Jangan nunggu dari swasta terus. Nah, itu yang harus dilakukan. Setelah itu dilakukan, Oke, ternyata lada Bangka luar biasa, sudah terbukti ya di dunia. Jahenya, cabenya lebih pedas dan seterusnya. Nah, tinggal kemudian Pemda, siapapun nanti yang akan terpilih itu menjamin bahwa lahannya itu kami siapkan. Tapi bukan dilepas loh. Jangan dijual ke investor, jangan. Ini tetap dikelola oleh masyarakat. Nah, dengan skema kemitraan. Contoh, kecap lah, salah satu kecap yang sangat terkenal itu. Dia melakukan kemitraan. Mulai dari suplai bibit, cara merawat tanaman itu kan dengan standar mereka, Pak. Mereka mau menjaga kualitas. Artinya masyarakat juga diedukasi ya, harus sesuai dengan standar. Iya dong. Dan ini dikawal oleh pemerintah. Pemda yang mengawalnya. Nah, oleh karena itu, ini kan tapi itu nanti kan. Nah, oleh karena itu syarat swasta itu apa? Semua
UMKM yang berkaitan dengan kebutuhan pokok Anda, misalnya ekstraksi jahe jadi bubuk dan seterusnya, UMKM dilibatkan. Nah ini saya kira kalau negara, pemerintah, daerah dan swasta ini berkelindang untuk mengelola sektor yang sangat potensial ini, saya kira bisa lebih maksimal lah dibandingkan dengan hanya mengandalkan satu pos APBD. Nah ini yang tidak dipikirkan dan dikupas secara tuntas oleh para konsultan politiknya itu. Pasangan Ridho ini juga di segmen lain juga sempat mengungkapkan bahwa selain APBD juga mengambil dana dari BUMN peduli, sempat juga. Oke, ya dana CSR dan apa itu. Cuma kan dalam kondisi sekarang rasa-rasanya BUMN juga lagi kesusahan. Jadi mungkin ya salah satu solusinya artinya melibat perusahaan yang memang kebutuhan pokok yang masih tinggi penjualannya dan itu bisa dilibatkan. Tapi saya ingin menambahkan Bang Muri, betul apa yang disampaikan tadi, inovasi, kecepatan dan ketepatan yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu belum muncul. Itu kalau kita melihat ulasan di debat tahap 1 itu. Nah sebenarnya Bangka Selatan kan potensinya luar biasa sekali. Katakanlah misalkan dari Kementerian Pertanian, itu ada 2 sektor unggulan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, padi dan ladanya. Dan bahkan provinsi juga punya program itu mengenai program kawasan agropolitan. Itu ada di Bangka Selatan, tepatnya di Air Gegas. Artinya apa? Kecepatan membaca potensi yang dimiliki oleh Bangka Selatan ini belum tampak sepertinya itu. Itu tambahan kami Bang Muri. Baik, untuk tadi paslon nomor 3 kita ulas. Untuk paslon nomor 4 ini ada pertanyaan terkait daya saing pembangunan ke depan bergantung SDM. Kemudian menyinggung juga indeks pembangunan manusia di Bangka Selatan terendah pertama di Bangka Belitung 66,54%. Panelis menanyakan strategi kebijakan mengenai daya saing SDM ini, Pak Bang mungkin bisa. Baik. Mengenai indeks pembangunan manusia. Maaf sebelumnya dijawab oleh pasangan nomor 4 ini, Pak Riza, dan itu meningkatkan rata-rata sekolah yang tadinya dari lulus SD minimal lulus SMP lah. Gitu. Betul. Kemudian angka harapan hidup juga ditawarkan oleh pasangan nomor 4 ini dari 50 tahun ke 60 tahun. Kemudian akan memberikan solusi bagaimana memberikan pelatihan, motivasi kepada masyarakat. Nah, ini apakah barang yang memang masih laku jual gitu? Ya. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor 4 itu kan merupakan indikator-indikator yang ada di IPM itu. Dari sektor pendidikan, dari sektor kemudian kesehatan, kemudian termasuk ekonominya. Nah, apa yang disampaikan tadi itulah indikator-indikator yang ada. Kenapa Bangka Selatan indeks pembangunan manusianya itu terendah ya, bahasanya terendah. Tetapi memang ada peningkatan. Karena sebelumnya Bangka Selatan ini kan cukup jeblok sekali. Nah, perlahan ini sudah mulai meningkat, tetapi secara rata-rata itu masih di bawah provinsi. Nah, memang mulai dari angka untuk sekolah itu memang itu harus ditingkatkan, tetapi paslon itu tidak bisa mengerjakannya sendiri, ada mesin birokrasinya di belakangnya itu. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah yang cukup tampak di Bangka Selatan. Kita melihat mesin birokrasi yang ada di Bangka Selatan itu belum cukup settle ya, karena seringkali bongkar pasang, kemudian di PLT-kan. Nah padahal untuk menunaikan atau untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita tadi di birokrasi itu sebenarnya. Demikian Bang. Pendidikan ini kebutuhan dasar gitu ya Pak Ranto ya? Ya itu masuk di kebutuhan dasar manusia. Artinya kalau melihat yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan, bagaimana kita tingkatkan itu melalui daya belinya, termasuk juga tadi disinggung daya beli masyarakat harus meningkat. Artinya ini menurut Anda sudah konkret belum? Jadi gini, kalau ini yang nomor 4 ya? Iya, nomor 4. Oke. Nah, kalau saya nggak keliru memaknai maksud dari visi misinya nomor 4 itu di sektor ini, dia hanya tapi ini saya kira karakteristik partai pendukung dia. Ketika untuk
meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan itu kan dia ingin menawarkan sebuah produk baru yang sebut saja klaimnya yang sangat inovatif, kabarnya itu terkait dengan misalnya ada peningkatan fasilitas yang diberikan kepada peserta didik, tas sekolah gratis, pakaian seragam gratis, ya kan, sepatu gratis. Jadi kalau tahap pemberian pelayanan di sektor pendidikan itu kan awalnya dimulai dari Ahok tuh di tahun 2005, pendidikan gratis, ya kan, di kabupaten kan, SD, SMP, kemudian naik ke SMA. Nah kemudian di-upgrade lah oleh beberapa calon di pilkada ini, yaitu dengan kasih seragam gratis dan seterusnya. Termasuk juga memberi insentif kepada guru TPA, sempat juga diutarakan. Ya itu jualan lama semua tuh, yang ningkatin infrastruktur itu jualan lama semua tuh. Nah jualan yang barunya yaitu terus meningkatkan suplai gizi. Jadi peserta didik itu entah sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu kan dikasih bubur kacang. Ya bubur kacang itu kan pemenuhan gizi yang paling rendah, selemah-lemahnya. Iya, gizi yang paling gampang. paling gampang dan paling lemah tuh kan. Tapi oke, secara kadar protein dan seterusnya emang sangat efektif. Nah jadi itu yang ditawarkan oleh kandidat tadi. Nah itu tapi persoalan itu hanya di siklus dari dapatnya sertifikat saja Pak, SPP gratis, ya kan, ada fasilitas pakaian dan seterusnya, itu kan bisa mengikuti pendidikan. Nah setelah sertifikat yang dapat itu apa? Nah program inovatifnya itu apa? Oh sertifikat ini yang Anda maksud rumah kerja ya, lulus berijazah SMA, teman SMA, oke lah dia berhasil meningkatkan indeks pembangunan Indonesia dengan ukuran sertifikat. Tadi kan dikeluhkan cuma tamat SD kan? Iya. Nah, oke lah naik tamat SMP, rata-ratanya naik SMA. Setelah itu apa? Nah, sektor pendidikan hanya dilihat di fokus ke sana saja. Kita di luar itu nggak kelihatan apa yang bisa ini. Misalnya pendidikan kalau untuk provinsi misalnya SMK-nya. Nah, itu diperkuatnya apa? Jadi Bangka Selatan ini kalau saya baca dari pernyataan Anda itu untuk tingkatan lokal saja untuk bersaing, artinya untuk bagaimana peserta ini bisa bangkit masih kecapean itu. Apalagi ketika nanti bertarung, karena kita sudah digitalisasi, bertarung dengan daerah lain, kemudian dengan luar negeri ya, dengan masuknya orang-orang yang akan ke daerah, bagaimana itu ya. Nah ini juga jadi pertanyaan yang sebenarnya nggak kejawab kalau versi saya. Kalau bukan enggak. Mereka mikir aja enggak itu. Jadi apa yang mau dijawab gitu loh. Jadi di visi misi mereka itu enggak ada sama sekali itu. Saya ingin nambah dikit Bang Muri. Memang saya baca detail visi misinya sampai kepada program. Nah, program itu saya melihat mereka lebih banyak terjebak kepada program yang sifatnya populis, kebijakan yang sifatnya populis, hanya untuk mendulang suara saja. Nah, proses ini kan bukan hanya untuk 1-2 tahun, tetapi kan 5 tahun. Ini menjadi persoalan. Nah, artinya memang kebijakan populis itu perlu, tetapi ada yang jauh lebih penting. Nah, yang jauh lebih penting tadi adalah ketika kita berangkat untuk menyelesaikan akar-akar masalah yang ada di Bangka Selatan tadi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang turun, IPM yang terendah, kemudian tingkat kemiskinannya yang cukup tinggi. Ini kan menjadi persoalan-persoalan yang mesti diselesaikan, tidak cukup dalam hanya 1-2 tahun. Artinya ini menjadi catatan bagi para paslon, jangan hanya terjebak pada program yang populis untuk mendulang suara, tetapi pikirkan Bangka Selatan untuk 5 tahun ke depan. Masyarakat juga jangan terjebak karena dapat seragam gratis tiba-tiba ini ya. Artinya juga harus memikirkan anak-anak kita ini 5 tahun lagi bakal diapain sama pemimpin kita. Baik, kita ke tadi nomor 3, nomor 4 sudah, kemudian nomor 1 pasangan independen Kori. Kandidat ini mendapat pertanyaan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terkait investasi swasta dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi sebenarnya mereka ditanyakan bagaimana mendorong laju investasi di Bangka Selatan. Kemudian dijawab, kalau dari rangkuman kami, dijawab oleh pasangan Kori ini, penguatan pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Lagi-lagi pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada pekerjaan diberikan kepada pemuda, kepada masyarakat langsung.
agar mereka mendapat pekerjaan, memberi ruang lebih luas. Kemudian ada transparansi ke investor. Salah satunya tadi disebutkan pabrik-pabrik. Jadi mereka akan membangun pabrik, meminta investor membangun pabrik, kemudian memberikan seluas-luasnya perizinan, kemudahan perizinan, dan transparansi tanpa dipungut biaya. Pungli, makanya masih terjadi pungli kan berarti. Iya. Nah, bagaimana membaca dari pertanyaan dan jawaban ini terkait investasi swasta? Saya itu kalau baca 21 ini sangat abstrak sekali. Mungkin dia seorang filosof. Jadi berfilosofi. Jadi kita itu di di visi misi ini sudah konkret, Pak. Iya. Jadi sudah konkret, bukan berfilosofi lagi. Nah, tapi oke lah, saya coba pahami dengan hati-hati memaknai yang visi misi 1 itu. Nah, sekali lagi Bang Muri dan juga saya nggak tahu kawan kita ini setuju apa enggak. Akarnya ini kan di layanan publik nih sebenarnya. Di Bangka Selatan ini? Iya, bukan cuma Bangka Selatan saya kira, di beberapa tempat juga sama. Layanan publik. Kenapa investor itu sulit masuk, apalagi Bangka Barat tuh sedih banget tuh. Di kampung saya misalnya kan, dan juga kampung istrinya Pak Bambang ini. Nah, soal memberikan layanan publik yang super inovasi itu, super inovatif itu nggak pernah terpikirkan. Nomor 1 ngomong kebudayaan. Perusahaan masuk dimudahkan atau apa kan dia coba mengatakan tidak ada pungli. Nah, gimana caranya supaya nggak ada pungli? Transparan gitu ya. Ya transparan itu apanya yang transparan? Nah, sebaiknya kan nanti proses perizinan itu online. Lelang online. Lelang proyek ini, ya kan? Terus apalagi misalnya? Kepastian waktunya itu. Nah, jadi gini Bang Muri. Saya nggak tahu ini terlambat atau tidak, tapi mungkin masih bisa diperbaiki di waktu yang tersisa. Putaran kedua ya. Respon kandidat kita dalam menyimak dari Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak ada. Takut semua nih, padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat baik. Untuk ini kalau menurut saya ya, untuk investor dan daerah. Karena di sana itu ada kepastian, transparansi, kepastian waktu dan apa misalnya kan. Nah, memang betul ada. Saya kira makanya kita harus baca dulu undang-undang ini dengan cukup hati-hati supaya kita tidak latah dalam responnya. Nah, calon kita itu nggak melihat ini. Mungkin mereka takut karena responnya ya masih itu banyak tadi, yang makanya ya itu tadi. nolak ya. Jadi nggak dibuka. Iya, terkait paslon nomor 1 memang kita melihat ini kan dari independen nih. Iya. Artinya majunya tanpa beban. Nah, mereka maju tanpa beban. Backgroundnya juga nelayan. Dan tadi disampaikan oleh Bang Muri, selalu kata kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, kita melihat pasangan nomor 1 ini sangat ceplos sekali ketika di debat. Itu. Jadi tulus ya. Iya. Menyampaikan apa adanya. Karena tadi nggak ada kepentingan. Iya. Di baliknya nggak ada. Iya. Berbeda kan dengan 2, 3 dan 4. Karena ada usungan partai politik dan masing-masing punya KTP kepentingan. Itu, Pak. Iya, itulah kepentingannya ribuan pendukung KTP itu. Jadi kita melihat memang setelah membaca juga visi misi paslon nomor 1, memang kata kuncinya tadi adalah pemberdayaan masyarakat di ujungnya. Karena tadi dia maju, diusung dan didukung oleh masyarakat Bangka Selatan itu sebenarnya. Ya. Oke, kita ke nomor 2 ini. Nomor 2 ditanyakan laju pertumbuhan ekonomi di Bangka Selatan turun 4,52% jadi 2,6%. Strategi kebijakannya seperti apa? Kemudian dijawab dan diakui oleh pasangan nomor 2 ini. Nomor 2 ini putranya yang lagi ini diakui karena mungkin dia dapat data ya. Nggak tahu ya kalau dari para pengamat ini apakah lumrah mengakui sesuatu yang kita nilai jelek lah gitu ya. Kemudian diakui memang benar turun 2%, tapi dia juga dalam catatan kami menawarkan bagaimana meningkatkan PDRB barang keluar. Artinya salah satunya adalah membuka jalur perdagangan akses. Dia akan meningkatkan jalur perdagangan UMKM tiap desa keluar menggunakan teknologi informasi, langsung jual ke user keluar daerah.
Karena online dia bilang kan. Ya. Kemudian Digitalisasi ya. juga mendukung kawasan industri yang sekarang lagi dalam proses pembangunan ya di sana, kawasan industri Sada itu. Kemudian sektor terbesar menurut mereka pertanian perkebunan, harganya cenderung menurun. Kita membangun industri hilir agar harga stabil. Nah, ini membacanya seperti apa? Pak Bambang bisa menjawab. Ya, baik. Karena mungkin background milenial juga. Milenial ya. Ya. Milenial ini kan biasanya berapi-api dia Bang Muri kan. Dengan ya, teknologi. Dekat dengan teknologi, betul. Nah, uniknya karena pasangan nomor urut 2 ini adalah anaknya petahana. Titisan, iya. Tetapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2, dia memotret secara objektif. Iya. Nah, itu kita melihat bahwasanya memang pertumbuhan ekonomi yang ada di Bangka Selatan, sebenarnya bukan Bangka Selatan saja yang turun kan, semua lah, semua di Bangka Belitung ini. Nah, terkait masalah apa namanya kawasan industri Sadai dan sekitarnya, itu memang adalah salah satu opsi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena kan ada ikutannya nanti. Lapangan pekerjaan akan terserap, kemudian apa namanya masyarakat di sekitar kawasan itu pun akan mendapat pekerjaan dan sebagainya. Tetapi mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dalam satu sektor itu saja. Itu perlu sektor-sektor yang lainnya. Tadi misalkan kami melihat Bangka Selatan sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian 2 produk unggulannya, padi dan lada. Nah, ini kan bisa di-up 2 produk ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah lada ini tren harganya kan menurun. Tetapi bagaimana ini dibuatkan industri hilirnya. Nah, sekarang di apa namanya di Air Gegas itu sudah masuk prototipenya untuk kawasan agropolitan itu. Prototipenya sudah masuk dan ini mestinya bisa dibaca oleh 4 paslon kepala daerah yang ada. Artinya bukan hanya melihat apa namanya program dari dekat saja, tetapi bagaimana memotret Bangka Selatan secara luas. Itu Bang Muri. Pak Ranto mau. Ya, jadi lagi-lagi mereka coba menghindar jauh dari Pak Yustiar itu. Menghindar dari. Jadi seolah-olah kapalnya beda, perahunya beda. Ini nggak ada hubungannya. Padahal masyarakat Bangka Selatan juga ya. Iya, Yustiar itu nggak ada hubungannya dengan kami. Seolah-olah ya, ini yang saya tertangkap dari saya. Dan seolah-olah nggak mau melanjutkan program Betul. kemarin. Padahal ada ini. Nah ini, saya juga pas baca komennya Pak Riza dan juga si Pak Damiri dan Aditya itu, ini kok salahnya Yustiar itu apa sih? Kok seolah-olah tidak dianggap itu loh. Padahal ada banyak program dia yang berhasil. Nah mereka ini nggak mau mendompleng. Nah ini kan seolah-olah tadi di perahu yang sama tapi ada skoci yang sudah disiapkan. Nah menurut saya gini, kayak kalau saya jadi Pak Riza itu saya klaim aja tuh kawasan industri itu. Itu karena saya jadi wakil bupatinya ada kawasan industri. Tapi enggak itu tadi saya bilang. Mereka coba sangat alergi sekali dengan incumbent. Memang wajar. Incumbent itu bahkan untuk gubernur nanti juga memang sulit mempertahankan jabatannya. Tapi yang ingin saya katakan itu, Mor. Aditya ini momentum nih. Jadi politik itu adalah momentum, betul salah satunya. Tapi momentum juga bukan segalanya. Politik itu akan menjadi momentum yang tepat jika bisa dimanfaatkan dengan pas. Nah, si Aditya ini belum terlalu berani keluar dari konteks pemikiran yang tadi saya bilang tuh, yang yang melekat dan menjangkit para politisi kita. Dia ini muda, tapi dia tidak berani keluar dari spektrum itu. Sehingga apa? Sehingga ya yang banyak ngomongin Pak Damiri. Yang dia ngomongin Pak Damiri itu apa? Ya yang dilakukan Pak Yustiar. Tapi kan seolah-olah ini bukan bagian dari Yustiar loh. Ini gimana? Saya bingung nih secara apa ya? Kebetulan juga saya kan mengampu mata kuliah opini publik yang komunikasi massa dan seterusnya itu. Ini kan wah ini kasihan Pak Yustiar nih. Iya. Nggak dianggap Nggak nih dianggap, sama ya. anak dan apa? Wakilnya Iya. kan. Walaupun ada konflik saya nggak tahu. Itu urusan lain. Tapi ini soal manajemen pemerintahan. Bisa ya Pak ya sebenarnya kita mengklaim ini bahwa sudah dilakukan tapi kita mengklaim Ya, atau minimal kita ya sudah dilakukan kemarin kemudian kita akan melanjutkan. Ya, iya. Artinya bahasanya Walaupun Riza bilang bukan saya yang tangani, tapi pada waktu itu saya yang jadi Iya. wakil bupatinya. Karena itu paket ya. Betul. Bupati dan wakil itu paket. Iya. Nggak Dalam bisa politik lepas. klaim itu hal biasa. Iya. Itu
memang itu yang belum terpotret, yang belum tercapture kemarin gitu kan. Itu Bang Budi. Maka ini jadi kita lihat verbal 1 dan 4 itu kan udah se-S ya, udah janjian dulu. Tim. Bahasa saya tadi di video lain mereka ngakuin kan? Iya. Ngakuin bahwa kita udah bisi-bisi. Ya, sudah ketemu di awal. Kita nggak akan tanya-tanya. Karena videonya panjang, jadi kita pemirsa bisa lihat nanti. Bisa lihat secara gestur dan seterusnya itu. Yang menarik tadi juga ada yang kelewatan waktunya berapa menit, kita 2 menit menjawab, ada yang kelewatan juga. Ini kan artinya dari manajemen waktu bisa dikomentari, Pak? Ya, saya nanti oke. Yang menarik itu ketika Pak Riza dan Pak Aditya saling menghormati. Ini kan, wah ini bacaan saya behind the sign-nya ini ketika mereka hormati ada persoalan serius ini. Nah maksud saya itu adunya itu adu gagasan, bukan ya ini yang kami banggakan, ya bukan kayak gitu. Ya kita semua bangga lah, tapi ini momennya kita bicara soal adu gagasan kok. Adu itu nggak terlihat, Pak. Ketika Bu Rina kasih pandangan Riza, oh iya betul, oh sama, ngapain nyalon? Maka sampai paslon nomor 1 bilang 124 jadi Bangka Selatan harapannya lebih bagus. Iya, gitu ya. sama. Dia udah kesannya udah pasrah. Sudah pasrah, betul. Udah jadi. Ya, terkait manajemen waktu sedikit Bang Budi, manajemen waktu yang disampaikan kemarin memang belum begitu baik. Karena beberapa paslon itu masih melihat layar. Lihat ke belakang layar kira-kira ada berapa detik Mas sudah. Nah, itu artinya memang dalam penguasaan panggung debat itu belum maksimal. Jadi mesti gini. Ini untuk penyelenggara juga, Pak, untuk ke depan kan. Jadi mestinya calon kita itu dibantu lah. Running text di depan itu. Ini sesi apa? Waktunya ada. Jadi nggak hanya di belakang pas ini, tapi juga mereka bisa di depan. Iya, ini loh temanya ini. Sehingga itu akan mempermudah mereka mencerna. Ini coba ada berapa calon nanya, tanya, bisa diulangi gitu. Iya. Ini kan belum, kita nggak tahu suasana di sana ya. Hiruk pikuk dari simpatisan. Ya, gugup kita. Tapi maksud saya itu penyelenggara tuh bantu. Kan pertanyaan sudah didesain, sudah diketik. Ketika muncul pertanyaan A, kan harus di running tag. Ini loh pertanyaannya. Nah, kecuali yang pertanyaan dari calon, kita nggak bisa. Iya, yang langsung tembak. Iya, langsung tembak itu nggak bisa. Nah, itu yang akan kita lihat di sesi kali ini. Ya, jadi masing-masing. Halo KPU, halo KPU, ke depan harus lebih baik gitu loh. Iya. Nanti Bapak jadi KPU-nya bisa jadi kacau. Kita nggak tahu kan. Jadi video selanjutnya kita akan putar terkait kandidat menanya kandidat. Ayo sahabat tanding, jangan tegang-tegang. Oh, dak kira-kira. Jadi cem nih.